Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pemahaman kita tentang menara destilasi. Perlu kita ketahui bahwa menara destilasi ini adalah merupakan alat pemisahan yang paling sering dipakai di dalam pabrik, ya kan. Kemudian hal yang sangat penting bahwa operasional menara destilasi itu hampir menyita 50% lebih dari operasional sebuah pabrik. Karena itu telah dilakukan studi bagaimana caranya agar bisa menurunkan operasional itu, menurunkan biaya produksinya, ini biaya operasinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan efisiensinya, kemudian operasinya melalui optimasi dan pengendalian. Jadi optimasi dan pengendalian perlu dilakukan untuk meningkatkan biaya, untuk meningkatkan efisiensi dan operasionalnya. Untuk mencapai itu, maka kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana prinsip destilasi itu dan bagaimana sistem destilasi itu didesain. Secara fundamental kita harus mempelajari hal itu, karena nanti akan menentukan bagaimana kita akan melakukan improvement efisiensi maupun operasinya. Beberapa catatan atau istilah-istilah penting yang sudah kita pahami di dalam destilasi antara lain adalah tentang bagaimana operation dan equipmentnya, ya kan, di dalam sebuah menara destilasi. Bagaimana yang terjadi di internal kolom, kemudian apa itu reboiler, apa itu equibrillia, vapor liquid equibrillia itu apa. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada operasi menara destilasi. Tipe menara destilasi sudah pernah kita bahas, yaitu ada dua, yaitu batch dan continue. Tipe batch dan continue ini dibedakan dari jenis feed yang diumpankan di kolom itu. Untuk tipe batch berarti umpannya berupa dengan cara batch. Sedangkan untuk tipe continue, umpannya adalah berupa continuous feed stream. Jadi dia umpankan terus-menerus di dalam menara. Jenis menara destilasi continue dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan umpannya. Kalau umpannya itu dua komponen, maka disebut dengan sistem binary. Kalau dia lebih dari dua komponen, disebut dengan multi komponen. Ini multi komponen. Kalau dibedakan kemudian dibedakan berdasarkan jumlah streamnya, jumlah produk streamnya. Untuk yang lebih dari satu atau lebih dari dua, karena biasanya menara destilasi itu kan produknya di atas, produk bawah, ya kan. Ini umpan, lalu ini destilat, ini bottom. Kalau dua seperti ini maka disebut dengan yang biasa itu ya. Kemudian kalau lebih dari dua ada produk ambilan lagi antara di sini misalnya, maka itu dimasukkan dalam kelompok multi produk. Kemudian berdasarkan pada ekstra umpannya, maka dapat dikategorikan menjadi ada dua klasifikasi, yaitu extractive distillation, ketika ekstra umpan itu diumpankan di dekat dengan bottom product stream. Kemudian ada azeotropic distillation, ketika umpan itu diumpankan di dekat top product stream. Tipe menara destilasi ada berjenis tray dan ada yang berjenis paket bahan isian, ya kan.
Jenis tray ini dilihat dari sisi internal kolomnya, tray ini paling banyak juga dipakai karena tray ini memiliki sistem kontak antara uap dan cairan yang lebih baik ya, sistem kontak uap dan cairan yang lebih baik. Di dalam sistem tray ini ada sejumlah cairan yang ditahan di dalam tray itu yang disebut dengan hold up. Jadi ditahan di sini di dalam tray. Sedangkan pada sistem bahan isian, di situ sebenarnya kita adalah memperluas bidang kontak antara uap dan liquid menggunakan bahan isian tersebut. Beberapa peralatan yang menjadi dasar dalam operasi menara destilasi, yang dasar ya. Beberapa komponen utamanya antara lain adalah internal kolomnya, bisa tray atau plate atau berupa packing. Kemudian ada reboiler yang digunakan untuk penguapan. Kemudian ada kondenser yang digunakan untuk mengkondensasikan dari uap yang keluar dari menara, dari top menara untuk dijadikan produk liquid biasanya. Kemudian ada reflux drum di sini yang akan diumpankan kembali ke menara diambil bagian dari produk top produknya itu yang disebut dengan reflux, biasanya dalam fase cair yang diumpankan kembali ke menara destilasi tersebut. Secara skematik dapat kita gambarkan seperti ini. Ini satu umpan, single feed. Di sini kita lihat produknya berupa ini umpannya satu, produknya destilat satu, kemudian produk bawah berupa bottom product satu. Perlu panas yang dimasukkan di sini di reboiler dan tentunya ada panas yang diambil oleh kondenser ini. Lalu liquid yang diperoleh sebagian untuk destilat dan sebagian untuk di reflux kembali atau diumpankan kembali ke menara sebagai bentuk atau reflux dari menara destilasi tersebut. Beberapa operasi dasarnya dan terminologinya ya dalam sistem bagaimana menara destilasi ini dioperasikan, yaitu umpan yang biasanya cair yang akan diproses ini yang kita sebut dengan feed. Ini dimasukkan ke dalam ke menara, ke suatu tray tertentu, yang kemudian tray masuknya umpan itu kita sebut dengan feed tray. Yang mana feed tray ini nanti akan membagi kolom, kalau dia masuk di tengah ya, dia akan membagi kolom, akan ada yang berada di atasnya. Jadi kalau ini kolom, ini feed tray masuk di sini, feednya, maka ini feed tray-nya, maka akan menjadi dua bagian, yaitu dari sisi rectifying itu yang berada di atas dan ada seksi yang disebut stripping itu yang berada di bawah, yaitu kolom-kolom yang ada di plate-plate yang ada di bawah dari umpan itu feed tray itu disebut stripping section, yang di atasnya disebut rectifying section. Itu istilah terminologi dalam operasi menara destilasi. Panas yang dimasukkan di dalam menara itu biasanya dimasukkan ke reboiler, bisa berupa panas itu bisa berupa sebuah fluida yang cocok ya, fluida yang cocok, misalnya steam, ya kan, yang kemudian dia tujuannya adalah untuk membuat uap kembali, ya, menguapkan kembali. Lalu sebagian liquidnya ada yang diambil untuk menjadi bottom product di sini. Jadi sebagian diuapkan, sebagian diambil sebagai bottom product. Nah, panasnya bersumber dari steam. Kemudian di sisi atas uap yang terbentuk yang keluar dari menara, yang di atas overhead kita sebut ya, di atas kepala menara itu, kemudian kita kondensasikan dengan kondenser. Kita kondensasikan dengan kondenser di sini
Lalu terbentuklah cairan yang disimpan di dalam drum akumulator ini. Lalu sebagian kita ambil sebagai produk destilat, sebagian kita kembalikan sebagai reflux, diumpankan ke menara kembali. Ada internal flow dan ada external flow. Di mana internal flow? Internal flow adalah ini, yaitu liquid yang bergerak turun dan uap yang bergerak ke atas di dalam kolom. Sedangkan external flow adalah aliran yang keluar dari menara itu, yaitu produk ini, destilat maupun di produk bottom di slide sebelumnya tadi. Di dalam plate atau di dalam internal kolom itu ada plate, ada tray, dan jenis-jenisnya ada bisa berupa bevel cap, bisa berupa valve, bisa juga berupa sieve tray atau nampan, ya kan. Itu yang sering dipakai. Di dalam internal kolom ini, di dalam perancangannya kita lihat ada beberapa bagian yang kita sebut dengan downcomer, ada bagian yang kita sebut dengan active area, active tray area. Kemudian ada bagian yang lain yang kita sebut dengan wear, ya kan. Setiap tray itu ya, dia memiliki dua sisi yang dilubangi ya. Yang satu disebut dengan downcomer, di mana cairan akan turun di downcomer ini karena pengaruh gravitasi. Ya, turun ke bawah, kemudian sebagaimana ditunjukkan di atas ini ya. Jadi kalau dilihat dari tampak atas, ini penampang atas, maka ada dua sisi yang dipotong ya, di-cut gitu ya. Yang satu untuk aliran turun downcomer ini, aliran turun liquid. Kalau dilihat ini dari penampang ini, kemudian ada satu bagian yang disebut dengan weir di sini, ya, yang dipakai untuk menahan fluida itu agar tetap ada di dalam tray ini. Dia ditahan di sini. Jadi ada weir yang digunakan untuk mempertahankan hot up fluida di dalam tray itu. Nah, ini model-model traynya bisa macam-macam. Uap akan mengalir melalui tray ini, ya kan, ke atas, menembus tray ini, lalu dia akan keluar di sini di bubble cap. Kalau ini bentuk bubble cap, dia akan keluar di sana. Lalu disitulah yang menjadi aktif areanya ini, tempat terjadinya perpindahan massa. Kalau dilihat dari penampang atas ya berarti area ini. Ini adalah aktif area tempat terjadinya perpindahan massa dari fase gas ke liquid maupun sebaliknya. Uap yang panas yang menembus cairan, mungkin sebagian di antaranya akan terjadi transfer panas di sana. Dari uap itu ke liquid. Sehingga sebagian dari liquid itu nanti akan ada yang menguap. Dan sebagian dari vapor itu juga akan ada yang terkondensasi sehingga menambah jumlah liquid. Nah, adanya terkondensasi, adanya yang menguap di situ menyebabkan pemisahannya menjadi lebih ekstrim atau lebih bagus. Jadi karena adanya panas yang dimasukkan ke dalam kolom ini yang terbawa oleh vapor, menyebabkan di setiap plate itu akan terjadi boiling atau terjadi penguapan pada titik didihnya, sehingga di sana akan mengenerate uap dari liquid itu. Maka uap yang terbentuk akan menjadi sangat kaya kepada komponen yang lebih volatil. Sedangkan komponen yang tidak volatil dia akan terkondensasi, sehingga akibatnya liquidnya pun juga begitu. Dia akan menjadi lebih kaya kepada komponen yang memiliki titik didih yang lebih tinggi dari campuran tersebut.
Dari prinsip tadi kita bisa lihat bahwa semakin banyak tray, berarti derajat pemisahannya juga semakin tinggi secara keseluruhan. Sedangkan kontak antara vapor dan liquid ini dapat dimaksimalkan di dalam tray itu melalui dua prinsip ini, yaitu pada liquid distribution dan vapor distribution. Ini sangat penting. Liquid distribution dan vapor distribution itu nanti akan menentukan separationnya. Bagaimana separationnya itu? Kalau kontaknya itu bagus, ya kan, maka separationnya akan lebih bagus di setiap tray itu, sehingga secara keseluruhan juga akan mempengaruhi performa kolom, ya kan? Sehingga jumlah tray lebih sedikit, tetapi derajat pemisahannya menjadi lebih atau menjadi sama dibandingkan dengan tray yang tidak efisien. Sehingga penggunaan liquid atau perancangan liquid distribution dan vapor distribution yang efisien di sini akan sangat banyak sekali pengaruhnya bagi menara destilasi tersebut. Karena apa? Nanti bisa pada akhirnya mengurangi energi yang digunakan dan juga tentu akan mengurangi biaya konstruksinya. Kenapa? Karena jumlah plate-nya lebih sedikit dengan performa yang lebih baik. Kalau efisiensi tray-nya tidak bagus, nanti kita membutuhkan jumlah tray yang lebih banyak untuk performa yang sama, sehingga menjadi tidak efisien secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemudian banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan, antara lain dengan menambahkan packing juga di dalam tray itu. Nah, ini ide yang baru ya kan, dengan penambahan packing di dalam tray yang tujuannya untuk meningkatkan liquid distribution dan vapor distribution tadi, agar bisa meningkatkan kontak antara vapor dan liquid di dalam internal kolom tersebut. Packing adalah sebuah peralatan pasif yang didesain untuk meningkatkan interfacial area, meningkatkan luas permukaan kontak antara vapor dan liquid. Di sini ada beberapa tipe packing yang ada ya. Bentuk ada racing ring, kemudian ada saddle dan macam-macam yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalau kita bandingkan antara packing dengan tray, seperti apa packing dan tray itu perbandingannya? Penggunaan packing ternyata ada beberapa manfaat ya atau beberapa kelebihan dibandingkan dengan tray. Antara lain packing kolom itu lebih pendek dibandingkan yang menggunakan tray kolom, menggunakan kolom dengan plate ya kan, untuk satu derajat pemisahan yang sama. Efisiensinya juga lebih tinggi dengan tinggi kolom yang sama. Kolom packing biasanya disebut dengan continuous contact kolom, sedangkan pada kolom tray biasanya disebut dengan stage-wise contact. Reboiler juga ada banyak. Reboiler untuk menara destilasi dirancang dengan berbagai keadaan, ada yang berbagai model ya. Ada model kettle reboiler, ada model jacket reboiler. Ini contoh reboiler yang ada di industri ya, di menara destilasi di industri. Ini jenis thermosipun reboiler, ada thermosipun ya. Oke. Pada prinsipnya, destilasi itu adalah pemisahan komponen dari campuran liquid melalui destilasi itu adalah tergantung bagaimana pemisahannya itu tergantung dari perbedaan titik didih individual komponennya. Kemudian perbedaan konsentrasi dari komponen yang ada, karena titik didih komponen itu juga dipengaruhi oleh campurannya, sehingga perbedaan konsentrasi mempengaruhi perbedaan atau mempengaruhi titik didih campuran. Sehingga proses destilasi ini sangat tergantung pada karakteristik dari tekanan uap campuran liquid tersebut. Jadi vapor pressure karakteristik dari liquid campuran itu ya, campuran liquid.
Tekanan uap pada cairan di dalam adalah merupakan temperatur di mana tekanan kesetimbangannya itu menyebabkan molekul yang meninggalkan dan yang masuk kembali ke permukaan itu sama ya, pada keseimbangan itu. Sehingga di sini beberapa hal penting yang perlu kita pahami dalam vapor pressure ini adalah yang pertama, energi input akan meningkatkan tekanan uapnya. Jadi semakin dipanaskan, tekanan uapnya meningkat. Vapor pressure ini berhubungan dengan titik didihnya, dengan boiling. Liquid dikatakan akan menguap ketika vapor pressure-nya sama dengan tekanan lingkungannya. Yang mana penguapan dari setiap liquid ini sangat tergantung pada volatilitasnya. Volatilitasnya itu menentukan titik didihnya. Cairan dengan vapor pressure yang tinggi akan menguap, akan mendidih pada titik didih yang pada temperatur yang lebih rendah. Jadi ketika vapor pressure-nya itu tinggi, dia akan menguap atau mendidih pada temperatur yang lebih rendah. Artinya dia mudah menguap. Ya kan? Vapor pressure-nya tinggi itu berarti mudah menguap. Artinya dengan diberi panas sedikit saja, uap yang terbentuk banyak. Berarti kan dia mudah menguap. Vapor pressure ini juga dipengaruhi oleh jumlah relatif dari komponen tersebut di dalam campuran. Karena tekanan uap dari setiap komponen itu juga dipengaruhi oleh komposisinya. Ada sistemnya seperti itu. Nah, destilasi terjadi adalah pada sistem campuran dengan perbedaan volatilitas yang cukup tinggi. Kalau yang pada diagram boiling point ini kita bisa lihat ya, bagaimana komposisi kesetimbangan dari suatu komponen di dalam campuran liquid itu berbeda atau berbeda tergantung dari temperatur dan tekanannya. Misalnya di sini ya, kita punya campuran A dan B. Di dalam grafik ini yang ditampilkan hanya komponen fraksi A saja di sini yang dimunculkan ya. Ini adalah sistem binary, berarti B-nya ada di antara tinggal satu main dari komposisi A yang diketahui ini. Dari kurva boiling point ini, dari diagram boiling point ini kita bisa lihat berapa titik didih A. Titik didih A adalah tatkala komposisi A adalah 1 fraksi molnya. Ini berarti titik didih A. Berapa titik didih B? Berarti ketika fraksi mol A adalah 0. Berarti ini titik didih B. Komponen B di sana. Ini komponen A di sini. Dengan kata lain, berarti A ini adalah komponen yang lebih volatil. Sehingga titik didihnya lebih rendah. Sedangkan B adalah komponen yang less volatil, yang kurang volatil, sehingga titik didihnya lebih tinggi. Kurva bagian atas ini disebut dengan dew point curve. Sedangkan kurva bagian bawah ini disebut bubble point curve. Dew point adalah temperatur di mana ketika saturated vapor itu mulai terkondensasi. Sedangkan bubble point adalah temperatur di mana ketika liquid itu mulai menguap. Kemudian daerah yang disebut superheated, ada juga daerah yang disebut subcool. Daerah yang disebut superheated itu yang berada di atas dari dew point. Sedangkan yang disebut dengan subcool yang berada di bawah dari bubble point. Di sini kita akan tunjukkan kita punya suatu campuran di titik A yang akan kita panaskan. Nah, kita lihat di grafik ini ya. Jadi
komponen A di sini kita panaskan sampai ke bubble point-nya, yaitu di titik B. Dia mencapai bubble point di titik B. Lalu ketika kita panaskan terus-menerus, dia bukan ke sana ya, bukan ke sini. Tetapi dia akan menuju ke titik C. Ya, di sini. Artinya di bubble point ini komponen A yang terevaporasi makin banyak, sehingga titik C ini kita lihat dia lebih kaya komponen A dibandingkan komponen B. Baru kemudian kalau kita panaskan lebih lanjut, dia akan menuju ke superheated di sana. Nah, prinsip inilah yang kemudian dipakai ya sebagai dasar operasi dari menara destilasi, yaitu berdasarkan pada prinsip perbedaan komposisi antara liquid dengan vapor. Perbedaan komposisi itu ditentukan antara lain oleh relative volatility. Relative volatility ini diukur merupakan perbedaan volatilitas dari dua komponen yang melambangkan atau yang menunjukkan boiling point-nya. Ini menunjukkan seberapa mudah suatu komponen itu atau seberapa sulit suatu komponen itu untuk dipisahkan. Jadi suatu komponen itu apakah mudah dipisahkan atau sulit dipisahkan bisa dilihat dari relatif volatility-nya, yaitu alfanya ini. Fraksi mol YI adalah fraksi mol komponen I pada sisi vapor, sedangkan XI adalah fraksi mol komponen I pada sisi liquid. Jika relatif volatility-nya adalah mendekati satu, berarti titik didih dari kedua komponen itu hampir sama, karena vapor pressure karakteristiknya hampir sama. Hal ini menandakan bahwa dia akan sulit untuk dipisahkan dengan menggunakan destilasi. Menara destilasi didesain berbasis kepada properties dari boiling point ini, sehingga tinggi dan rendahnya dari menara destilasi itu, tinggi kolom, sangat ditentukan oleh vapor liquid equilibrium datanya ini. Kurva VLE ditentukan dari diagram boiling point tadi yang sudah kita tunjukkan tadi. Data VLE dari campuran biner seringkali ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan ini kan. Di mana grafik ini adalah merupakan plot ya, yang menggambarkan dari bubble point dan dew point dari binary komponen itu pada tekanan konstan. Garis kurva ini disebut dengan equilibrium line. Garis kurva ini disebut dengan equilibrium line, yaitu garis kesetimbangan, di mana di situ menggambarkan komposisi liquid dan vapor yang berkesetimbangan pada tekanan tetap. Macam vapor bentuk dari VLE ini, bentuk dari grafik VLE ini bisa menunjukkan seperti apa suatu sistem itu mudah atau sulit untuk dipisahkan, ya kan? Seperti contoh di sini. Pada sistem yang di sebelah kiri, di sini kita lihat bahwa sistem ini akan lebih sulit dipisahkan. Pada kurva sebelah kiri maupun kanan ini adalah kurva yang bisa dikatakan dia pada sistem yang non ideal. Jadi kalau sistem yang ideal itu bentuk kurvanya mesti lebih bagus seperti yang contoh pertama tadi. Nah, bentuk seperti ini menandakan non ideal. Ini juga menandakan non ideal. Sehingga itu akan membuat pemisahannya menjadi lebih sulit. Jadi pemisahan di sebuah operasi menara destilasi itu bisa dilihat dari kurva VLE-nya. Bentuknya seperti apa? Apakah ideal
apakah berbentuk terjadi penyimpangan seperti di kurva sebelah kiri maupun sebelah kanan ini, ya kan. Kalau ideal kan seperti ini. Itu idealnya. Pada sebuah VLE, pada kurva VLE, kadang-kadang kita menemukan kurva VLE yang membentuk atau pada suatu sistem yang membentuk sistem yang asotrop. Nah, sebuah asotrop adalah ketika campuran liquid tersebut ketika menguap menghasilkan komposisi yang sama di sisi liquid dan di liquidnya dengan komposisi uapnya. Artinya secara grafik berarti dia kedua kurva itu, kurva VLE-nya itu nanti akan memotong diagonal, garis diagonal. Nah, itulah yang merupakan titik asotropik. Nah, itu bisa dilihat di sini. Disinilah titik asotropnya. Ini titik asotropnya, yaitu ketika memotong diagonal. Pada titik itu berarti komposisi uap dan liquidnya sama, sehingga tidak bisa dipisahkan di titik itu. Pada kurva sebelah kiri disebut maximum boiling point, sedangkan pada kurva sebelah kanan disebut minimum boiling point. Pada kasus ketika terjadi asotrop, jadi sebelum melakukan pemisahan destilasi, tentunya kita periksa dulu vapor liquid equilibriumnya. Apakah dia membentuk asotrop atau tidak? Karena ketika dia membentuk asotrop, maka dia tidak bisa dipisahkan dengan cara destilasi biasa. Tapi bisa kita pisahkan dengan menggunakan destilasi vakum misalnya, atau dengan ekstraksi, extractive distillation bisa juga. Nah, cara-cara inilah yang banyak dipelajari pengembangan atau penelitian tentang menara destilasi ini, yaitu bagaimana pemisahan dengan asotropic distillation atau dengan extractive distillation, khusus untuk campuran-campuran yang membentuk asotrop. Terkadang ada juga vapor liquid equilibrium data yang dia membentuk hidrogen asotrop. Asotrop hidrogen ini, hidrogenis asotrop ini ditunjukkan dengan hidrogen asotrop itu ditunjukkan dengan bentuk flat ini. Ya, bentuknya flat kalau dilihat di grafik VLE, ya kan, dia membentuk flat. Kalau yang tadi kan tidak membentuk flat, ya kan. Di sini misalnya ini asotrop biasa homogen, dia cross homogen cross gini ya. Ini hampir flat kalau yang itu ya. Tapi ini belum flat, masih bentuk cross seperti ini. Nah, kalau di sini digambarkan memang benar-benar flat. Nah, ini berarti asotrop hidrogen. Hidrogen di sini, hidrogen di sini, bukan hidrogen ya, hidrogen di sini. Berarti lebih sulit kalau dipisahkannya ini, ya kan. Kalau dengan asotrop seperti ini lebih sulit lagi. Bagaimana kita melakukan desain menara destilasi? Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa menara destilasi ini didesain dengan menggunakan data VLE, ya kan, vapor liquid equilibrium data dari campuran tersebut. Karakteristik dari VLE ini, bagaimana bentuk kurvanya, akan menentukan berapa jumlah plate yang jumlah kesetimbangan yang diperlukan, atau di sini nanti akan menunjukkan juga berapa jumlah tray yang diperlukan untuk suatu operasi pemisahan yang kita inginkan. Nah, teknik-teknik ini kemudian ditunjukkan atau diilustrasikan dengan menggunakan konsep pada metode desain binary column dengan konsep yang dikembangkan oleh McCabe-Tiley. Bagaimana konsep McCabe-Tiley itu akan kita pelajari lebih lanjut di sesi selanjutnya. Pada intinya, desain dengan menggunakan metode McCabe-Tiley ini adalah merupakan desain dengan pendekatan grafis. Berarti di sini kita harus punya VLE, grafik VLE-nya, untuk menentukan berapa jumlah plate yang diperlukan
untuk suatu pemisahan, tentunya hanya khusus pada campuran biner. Asumsi yang dipakai adalah konstan molar overflow. Di sini mengimplikasikan bahwa panas molar yang menguap, panas molar dari uap dari komponen adalah dianggapnya sama, ya kan? Efek panas diabaikan, efek panas larutan, panas yang hilang dari menara itu, ya kan? Kemudian di setiap mol yang terkondensasi, maka ada 1 mol juga liquid yang menguap. Ini asumsi di McCabe-Tyree method atau di graphical method. Prosedur desainnya cukup sederhana. Cukup berikan VRE diagram pada campuran binary. Lalu kita gambarkan operating line-nya. Pertama kali yang kita gambar ini operating line-nya dulu. Kita punya grafik, lalu kita tentukan operating line-nya, ya kan? Nah, operating line itu ditentukan dengan neraca massa, dengan hubungan neraca massa antara liquid dan vapor di dalam kolom. Operating point ini ada 2, yaitu operating line itu ada 2, yaitu yang ada di sisi bottom stripping section dan ada yang di sisi top, yaitu rectification atau enriching section. Dengan menggunakan prinsip constant molar overflow tadi, lalu kita buat garis lurus dari operating line tersebut. Nah, ini kita buat operating line-nya dulu, ya kan? Ini di sisi top atau enriching, ini kan operating line di sisi enriching. Rumusnya adalah sama dengan R per R plus 1. Berarti dia tergantung apa? Reflux. Reflux R adalah rasio reflux, yaitu rasio antara liquid yang diumpankan kembali ini, liquid ini dibagi dengan destilat yang diambil. Itu yang disebut dengan reflux. Jadi reflux itu adalah L per D. Intercept dari garis ini adalah merupakan XD per R plus 1. Interceptnya ini. Jadi dengan tahu slope ini atau tahu refluxnya, kita buat grafik slope. Ini adalah XD yang diinginkan. Di sini garis diagonal. Lalu tarik garis slope-nya. Kita tarik garis slope di sini. Garis lurus slope di sini. Dengan besarnya sesuai dengan R per R plus 1, slope kemiringannya. Lalu interceptnya ini adalah sama dengan XD per R plus 1. Inilah garis operasinya. Sedangkan operating line pada seksi stripping itu sama dengan seksi enriching tadi, hanya bedanya di sini adalah LS per VS. Diagonalnya di slope-nya tadi, ya. Nah, di sini kita lihat garisnya dari XB yang diinginkan, berapa XB-nya, di sini XB. Lalu di titik diagonal ini, lalu kita buat garis operasi dengan besarnya slope adalah LS per VS. Ini untuk di seksi stripping. Sama dengan yang di seksi enriching tadi. Dalam metode McCabe-Tyree ini mengasumsikan bahwa liquid pada tray dan vapor yang di atasnya adalah dalam keseimbangan. Sehingga ini berada di VLE plot tadi. Jadi di sini dia dianggap berkeseimbangan. Jadi kita digambarkan di sini di titik ini, tepat di garis equilibrium line. Itu berarti keseimbangan. Disitulah jumlah plate-nya. Jadi satu tahap plate itu adalah satu lekukan ini, ya kan, itu satu plate. Karena dia berkeseimbangan di sini. Lalu menghitung berapa jumlah plate-nya, yaitu dengan membuat grafik di sini, ya, dibuat
di titik pada equilibrium line, ya kan, di garis operasi. Ini harus berada di garis operasinya. Ini adalah operating line di seksi stripping. Ini adalah operating line di seksi end reaching. Disitulah kita jumlah plate-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plate. Untuk XB sekian, XD sekian, lalu umpannya ada di sini, yaitu 0,43 ya, sekitar 0,43. Jumlah 7 tadi adalah jumlah tray seimbang. Sedangkan kenyataannya di dalam tray itu tidak atau belum mencapai keseimbangan, maka di sana ada efisiensi jadinya. Nah, efisiensi itu berdasarkan pengalaman adalah berada di kisaran 0,5 sampai 0,7. Ini efisiensinya ini. Sedangkan pada feed nanti akan ada kemiringan garis yang berbeda-beda. Q-nya ini. Ini tergantung dari fase umpannya. Fase umpannya itu seperti apa? Di sini slope itu tergantung dari fase umpannya. Kalau umpannya adalah uap jenuh, berarti Q sama dengan 0. Berarti diambil garis datar sini. Q sama dengan 0. Kalau umpannya itu saturated liquid, cair jenuh, berarti Q sama dengan 1. Q sama dengan 1 dari ke sana. Sedangkan jika campuran berarti Q antara 0 dan 1. Berarti di sini ya, di sekitar sini. Kemudian jika lebih dari 1 subcool berarti di sebelah setelah Q sama dengan 1. Jika kurang atau superheated berarti dikurang dari 0, berarti di sekitar sini. Ini superheated. Ini yang superheated, ini yang subcool. Jadi kondisi umpan ini nanti akan mempengaruhi juga jumlah plate yang dihasilkan. Karena kalau kita lihat misalnya titik ini dipotongkan ke sini, nanti gambarnya akan berbeda ya kan dengan kalau dipotongkan ke sana. Nah, jumlah plate-nya akan berbeda. Jumlah plate-nya akan berbeda. Sehingga kondisi umpan itu akan menentukan juga berapa jumlah plate yang ada di dalam menara destilasi itu, dalam perancangan menara. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat bahwa menara destilasi itu desainnya sangat tergantung pada kurva keseimbangannya. Kalau seperti ini adalah VLE ini adalah ideal, bisa yang tidak ideal seperti ini. Nah, lebih sulit. Bisa juga yang tidak idealnya begini, atau yang asotrop begini, yang asotrop begini. Maka itu akan menentukan seperti apa konsep destilasi yang akan kita gunakan. Maka dalam melakukan desain menara destilasi, tentunya pertama kita harus pelajari dulu VRE-nya, kemudian kita lakukan simulasi seberapa umpannya, berapa komposisinya, dan seterusnya. Lalu kita hitung agar kita bisa prediksi berapa jumlah plate yang diperlukan. Baik, ini adalah perhitungan atau desain pada menara destilasi yang sederhana. Hanya makeup tile ini yang diterapkan untuk campuran biner. Tapi bisa juga kita gunakan untuk campuran multikomponen. Misalnya ya, kita punya campuran multikomponen yang terdiri dari A, B, C, D, E, F komponen misalnya. Kita bisa gunakan makeup tile tadi untuk meneliti kira-kira seperti apa, hanya melihat dari dua komponen yang akan kita pisahkan ini. Kalau misalnya separation-nya kita inginkan adalah di blok C dan D, berarti nanti akan ada A, B, C. Di sini blok D, E, F. Berarti kan sama aja kita melakukan makeup tile secara binary untuk dua komponen ini. Ya, tentunya hitungannya tidak akan valid. Tapi ini bisa menjadi tebakan awal. Tebakan awal ya kan, tebakan awal sebelum kita tentu akan lebih bagus kalau kita simulasikan ya kan. Kita simulasikan menggunakan software baik HiSys atau ChemCAD ya kan, atau menggunakan yang akan kita pakai di perkuliahan ini yaitu ChemSAP, atau bisa juga menggunakan DWSIM. Di sini yang
versi-versi yang free ya kan. Kalau ini berbayar, duitnya harus banyak. Sedangkan kalau pakai Camsep atau DWSIM ini tidak berbayar. Camsep ini hanya khusus untuk chemical separation, hanya untuk pemisahan, operasi pemisahan seperti dalam perkuliahan teknik separasi yang kita pelajari ini. Secara overall, desain kolom itu tidak hanya dengan jumlah plate tadi dihitung dengan MACAP ya. Nantinya kita juga akan melihat di sini desainnya nanti adalah berapa tray spacingnya, ya kan. Kemudian berapa kolom diameternya, diameter kolomnya berapa. Lalu kita akan menghitung juga beban kondenser dan beban reboiler yang diperlukan. Nah, itu dalam desain menara destilasi secara overall atau secara keseluruhan ya kan. Baik, ini yang bisa kita pelajari untuk sesi ini, yaitu tentang bagaimana melakukan desain menara destilasi, elemen apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana nanti kita akan pelajari efek dari faktor-faktor tersebut terhadap perancangan menara destilasi yang kita lakukan. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.